kembali lagi ke produk snack atau produk makanan ringan gitu yang menjadi salah satu juga produk dari Aisa. Ini seperti apa sih kita bisa identify? Misalnya seperti contohnya karakter masyarakat Indonesia, karakter konsumen di dalam makanan ringan gitu yang ada di Indonesia ya. Karena kan rata-rata lebih loyal ya. Kalau udah sukanya A, maunya A, dia akan jadi loyal customer, akan beli lagi begitu ya. Nah ini seperti apa? Apakah bermainnya lebih kepada taste, rasa, atau affordability price, packaging, atau packing yang lebih kecil-kecil. Ini seperti apa nih dari sisi strategi pasar ya Pak? Ya, menariknya menurut data yang kami peroleh adalah karakter konsumen di Indonesia terhadap snacking itu boleh dibilang tidak ada loyalitas terhadap suatu brand tertentu. Ada yang baru beli lagi ya Pak berarti ya Pak? Persis. Ada baru, ada rasa baru, harga yang lebih menarik. Jadi mereka gampang sekali switching. Nah terus bagaimana kami sebagai pelaku usaha agar konsumen bisa tetap melirik brand kami. Nah yang kami lakukan adalah pertama adalah kuncinya adalah ketersediaan. Karena kalau tidak tersedia, konsumen ingin beli, tidak tersedia, dia nggak akan nunggu dong. Dia akan immediately segera switch ke brand yang tersedia. Nah itu satu kunci utama yaitu ketersediaan di seluruh saluran distribusi. Baik di modern trade maupun di general trade. Ya, sampai ke pelosok-pelosok, warung-warung dan lain sebagainya. Nah untuk itu kita perlu pertama sebagai pemain utama ya. Kami selalu utamakan kualitas dulu. Karena apa? Snacking itu apalagi bila daya beli terbatas. Orang kan harus, konsumen kan pasti akan meyakinkan setiap rupiah yang di-spend itu adalah mendapatkan hal yang baik. Yeah. Kualitas itu selalu yang kita utamakan. Nah, tapi kami juga melakukan apa? Melakukan diversifikasi dari segi packaging. Packaging itu sebelumnya 1.000, sekarang ada yang 2.000. Kenapa? Karena kita sesuai dengan pecahan mata uang. 2.000 gampang selembar, 1.000 ada satu. Kemudian juga yang menariknya lagi adalah saat ini kami diversifikasi ke yang 500. Tentunya menggunakan fighting brand tersendiri ya untuk yang 500. Nah itu kenapa penting? Karena menambah accessibility. Pada saat anak-anak punya uang terbatas, pengen beli, apa yang tersedia, berapa, yang mana yang paling menarik, nah itu yang dia pilih. Termasuk promosi. Nah promosi itu menjadi faktor yang sangat penting karena itu gampang sekali men-switch konsumen. Yeah. Jadi kita simpulkan loyalitasnya hampir tidak ada, gampang terpengaruh setiap waktu, rasa baru, pack size baru, harga yang kompetitif, dan ketersediaan. Nah 5 hal ini membuat kita harus selalu berinovasi. Makanya R&D kami akan terus bekerja, berinovasi dan pipeline-nya itu harus jelas. Kenapa? Karena bosen kan. Setelah ini aja, ini lagi, kita harus tawarkan variasi baru, bentuk baru, dan lain sebagainya. Nah, disitulah membuat kami dapat bertahan dan Q1 pertumbuhan positif. Semoga nanti Q2 dan Q3 dan seterusnya dapat terus mengelola pertumbuhan ini dengan baik dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Target Q2, Q3, dan Q4 ini akan menaruh target seberapa optimis untuk pertumbuhan? Artinya adalah cukup masuk ke kita mau agresif gitu atau cukup setara dengan apa yang sudah didapatkan di kuartal 1 atau seperti apa Pak Gary? Baik. Nah sebelum kita bicara mengenai target apakah agresif, apakah moderat, kita lihat dulu pasar. Seperti yang saya kemukakan di segmen 1, bahwa pertumbuhan snack itu sekitar 10-12%. Malah cenderung turun. Maka dengan bila kita dapat tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pasar, itu sudah sangat baik. Kenapa? Karena kita memanfaatkan setiap momentum, kita memanfaatkan setiap peluang yang ada. Maka target growth itu adalah kalau tidak high single digit, ya harus double digit. Agar dapat tetap keep up. Kalau enggak, kita akan losing market share. Nah, disinilah saya rasa hal yang perlu kita tetap perhatikan ataupun para pemain di industri ini yang harus tetap perhatikan hal tersebut. Baik, di sisi produksi seperti apa Pak Gary? Artinya adalah dengan kembali lagi ya, kemarin kita sempat bicara mengenai pelemahan daya beli, kemudian kita sempat berbicara juga tadi di awal openingnya adalah layoff gitu ya, pemotongan hubungan kerja. Nah seperti apa kemudian dari sisi Aisa menerapkan langkah-langkah efisiensi dalam hal ini? Baik, Aisa
secara prudent, secara hati-hati mengelola fasilitas produksi kita. Pertama adalah yang selalu kita lakukan di mana kita ada capex ya, capital expenditure kita gunakan untuk facility improvement. Facility improvement ini juga akan mengarah kepada operational efficiency. Nah, operational efficiency ini misalnya apa? Penggunaan energi yang lebih hemat, kemudian kita menggunakan energi yang terbarukan seperti solar panel, kemudian juga kita secara aktif meng-encourage kita punya karyawan untuk dalam gugus kendali mutu memikirkan bagaimana cara supaya proses produksi bisa menjadi jauh lebih efisien dan itu kita kasihkan reward. Dan juga kita selalu menjaga produk kualitas kita, menaikkan utilisasi daripada fasilitas produk kita, produksi kita. Nah, dengan kombinasi ini kita dapat beroperasi pada tingkat yang efisien. Dengan demikian dua hal, apabila kita bisa menaikkan top line lewat penetrasi, lewat meningkatkan penjualan, serta melakukan efisiensi di bagian tengah, yaitu di ongkos produksi dan lain sebagainya, otomatis kita akan mencapai hasil akhir, yaitu profitabilitas yang baik. Dengan demikian, langkah apakah layoff dan lain sebagainya, itu mungkin hal terakhir ya, yang puji Tuhan ya sampai saat ini kita belum ada terpikirkan sama sekali karena kami masih dapat mengelola profitabilitas dengan baik, kami dapat mengelola pertumbuhan dengan baik dengan dukungan daripada karyawan. Ya, dengan demikian kondisi ini masih kondusif buat kita secara umum. Baik, penerapan teknologi baru Pak, AI begitu ya, atau kemudian teknologi baru mungkin yang jauh akan lebih efisiensikan produksi begitu, ada nggak Pak dipakai sama Aisa? Kita sedang mengevaluasi, tapi sebelum ke arah situ kami perbaiki dulu ERP kami ya, supaya semua data-data produksi, data-data penggunaan bahan baku, data-data financial semua terintegrasikan. Nextnya adalah bagaimana kami akan berencana untuk mengevaluasi penggunaan AI baik dari segi reporting maupun dari segi efisiensi agar teknologi akhir ini dapat membantu kami membuat suatu proses produksi lebih efisien. Mempunyai parameter-parameter yang bisa kami pantau real time. Nah, kedepannya hal tersebut merupakan langkah yang sedang kami pelajari.